saya Jessica Caroline dengan NPM 22311069 dari kelas SI 22B. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari matkul troubleshooting dan administrasi sistem. Yang pertama, soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan troubleshooting, BIOS, sistem operasi, dan aplikasi. Yang pertama, troubleshooting. Troubleshooting adalah proses identifikasi, diagnosis, dan penyelesaian masalah atau kerusakan pada perangkat keras atau perangkat lunak komputer. Yang kedua, BIOS. BIOS, Basic Input atau Output System, adalah perangkat lunak bawaan pada motherboard yang bertanggung jawab untuk melakukan inisialisasi dan pengujian komponen perangkat keras saat komputer dinyalakan sebelum sistem operasi dimuat. Yang ketiga, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program aplikasi. Contohnya termasuk Windows, macOS, dan Linux. Yang keempat ada aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu seperti pengolah kata, spreadsheet, dan browser web. Soal nomor 2 yaitu lengkapilah informasi komponen komputer di bawah ini. Gambar pertama itu adalah prosesor. Prosesor atau Central Processing Unit adalah otak dari komputer yang berfungsi untuk mengeksekusi instruksi dari program, mengolah data, dan mengontrol semua aktivitas perangkat keras. CPU melakukan operasi aritmatika dan logika, mengelola memori, serta mengatur komunikasi antara komputer dan perangkat input atau output. Gambar kedua yaitu scanner. Scanner berfungsi untuk mengonversi dokumen fisik seperti kertas atau foto menjadi format digital. Dengan menggunakan teknologi pemindaian optik, scanner membaca teks dan gambar dari dokumen fisik dan mengubahnya menjadi data digital yang dapat disimpan, diedit, dan dibagikan melalui komputer. Scanner sering digunakan untuk mendigitalisasi dokumen penting, arsip, atau gambar, memudahkan penyimpanan dan pengelolaan informasi secara elektronik. Soal nomor 3 yaitu sebutkan komponen yang terdapat pada nomor di bawah ini. Gambar pertama yaitu gambar Note Bridge. Note Bridge adalah salah satu chipset utama dalam arsitektur komputer yang bertanggung jawab untuk mengelola komunikasi antara CPU dan komponen utama lainnya seperti memori atau RAM dan kartu grafis atau GPU. Note Bridge biasanya terletak dengan CPU karena harus menangani data berkecepatan tinggi. Selanjutnya fungsi Note Bridge. Yang pertama mengelola komunikasi CPU dengan memori. Yang kedua menghubungkan CPU dengan GPU. Yang ketiga mengontrol bus sistem. Dan yang terakhir integrasi dengan South Bridge. Gambar kedua adalah gambar CPU socket. CPU socket adalah slot atau tempat pada motherboard di mana Central Processing Unit atau CPU dipasang. Ini adalah konektor fisik yang menghubungkan CPU dengan motherboard, memungkinkan komunikasi antara prosesor dan komponen lain dari sistem komputer. Fungsi dari CPU socket ini menghubungkan prosesor dengan motherboard, memastikan koneksi yang aman dan stabil untuk komunikasi antara CPU dan komponen lainnya, serta memungkinkan penggantian atau upgrade prosesor dengan mudah. Selanjutnya gambar ketiga, ini adalah gambar ATA atau IDE konektor. ATA atau Advanced Technology Attachment atau IDE Integrated Drive Electronic Connector adalah antarmuka standar yang digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti hard drive dan CD atau DVD drive ke motherboard komputer. Fungsi dari ATA atau IDE konektor. ATA atau IDE konektor berfungsi untuk menghubungkan perangkat penyimpanan ke motherboard, memungkinkan transfer data dan aliran daya antara perangkat dan komputer. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu saya akan menjelaskan spek dari laptop saya. Yang pertama ada RAM. Di sini RAM-nya namanya dari Samsung, terus kapasitasnya 4 GB. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor ini namanya AMD A9 9420 Radeon R5 5 Compute Cores 2C plus 3G. Number of cores-nya 2 dan maksimal kecepatannya 3000 Hz. Terus selanjutnya ada hard disk. Hard disk ini namanya WDC WD10 JP VX 60JC 3T1. Size-nya 10002022732880. Dan selanjutnya ada LAN card. Di sini LAN card-nya namanya Realtek Semiconductor Corp. Speed-nya
63 juta. Kemudian selanjutnya kita melihat VGA. VGA ini namanya AMD Radeon Graphic Processor 0x98E4. Dan untuk kapasitasnya ini 2056 MB. Selanjutnya yaitu ada BIOS. Nah, di sini bisa kita lihat BIOS version atau date-nya AMI F.2623072018. SIM BIOS versionnya 3. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan sistem operasi yang digunakan dalam laptop saya. Ini laptop saya menggunakan Windows 10 Pro dengan versi 1803. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang ada di laptop saya. Yang pertama itu ada Sublime Text yang berfungsi mengedit kode dengan cepat dan efisien. Kemudian yang kedua, ini ada OBS Studio yang berfungsi untuk merekam dan streaming video langsung dari komputer. Yang ketiga, ini ada SAM. SAM ini berfungsi menyediakan lingkungan pengembangan web lokal yang lengkap. Kemudian selanjutnya ada Mendeley Desktop. Mendeley Desktop ini berfungsi mengorganisir literatur akademis dan mengelola referensi. Dan aplikasi selanjutnya yaitu MongoDB Compass. MongoDB Compass berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data dengan skema yang fleksibel. Kemudian aplikasi selanjutnya yaitu Zoom. Zoom berfungsi mengadakan pertemuan online dan kolaborasi tim dengan mudah. Dan aplikasi terakhir yaitu Tableau. Tableau sendiri berfungsi untuk membuat visualisasi data yang interaktif dan informatif. Dan selanjutnya soal nomor 5 yaitu jelaskan hasil presentasi kelompok akhir dengan mitra yang telah kalian bahas. Di sini kelompok saya memilih judul yaitu pengenalan penggunaan aplikasi Gallery Utilities dan iFlicky pada mata kuliah Troubleshooting dan Administrasi Sistem bagi siswa-siswi SMK Al-Hikmah Kalirejo, Lampung Tengah. Dan hasil presentasi kelompok akhirnya yaitu penggunaan aplikasi Gallery Utilities dan iFlicky dalam mata kuliah Troubleshooting dan Administrasi Sistem di SMK Al-Hikmah Kalirejo, Lampung Tengah membawa banyak manfaat yang nyata bagi siswa-siswi. Gallery Utilities memberikan alat yang efektif untuk pemeliharaan dan optimisasi sistem komputer, membantu siswa-siswi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki berbagai masalah sistem dengan cepat dan efisien. Sementara itu, iFlicky menawarkan kemampuan kecerdasan buatan yang dapat mengotomatisasi tugas-tugas administrasi dan menganalisis data sistem untuk mendeteksi dan mencegah potensi masalah. Integrasi kedua aplikasi ini dalam kurikulum memungkinkan siswa-siswi untuk tidak hanya belajar tentang konsep-konsep teknologi informasi secara teori, tetapi juga menerapkannya secara praktis, memperdalam pemahaman mereka dan meningkatkan keterampilan teknis yang diperlukan di dunia kerja. Namun untuk mengoptimalkan manfaat ini, perlu adanya perencanaan yang matang dan upaya untuk mengatasi tantangan seperti kebutuhan akan pelatihan yang memadai bagi guru dan siswa-siswi serta penyesuaian infrastruktur teknologi sekolah. Dengan evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan, SMK 5 Kalirejo dapat memastikan bahwa penggunaan Gallery Utilities dan iFlicky terus memberikan dampak positif dalam pembelajaran. Integrasi teknologi ini juga dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah lain dalam mengadopsi alat-alat modern untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Dengan demikian, SMK 5 Kalirejo tidak hanya mempersiapkan siswa-siswinya untuk sukses di masa depan, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk pendidikan yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.